Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang eh, pola masyarakat Indonesia dalam membeli rumah, gitu ya. Membeli rumah itu saya kira merupakan impian daripada banyak orang yang calon suami istri mau nikah, biasanya juga kalau bisa punya rumah sendiri, gitu ya. Kemudian yang sudah kerja lama tentu juga pengen punya rumah sendiri. Rumah itu nggak mesti rumah tapak, bisa apartemen, tapi yang penting punya sendiri. Nah, masalahnya sekarang inflasi kan semakin tinggi, suku bunga juga meningkat, biaya hidup juga naik. Ada kekhawatiran KPR akan semakin tidak terjangkau gitu. Nah, tapi apakah semua masyarakat Indonesia itu kalau beli rumah pakainya KPR atau ada opsi yang lain seperti tunai bertahap ke developer atau hard cash langsung? Nah, saya akan membahasnya lebih lengkap di dalam video ini. Um, Pilihan masyarakat dalam membeli properti ya untuk yang sudah mampu ya, biasanya sangat tergantung pada banyak hal. Kalau developernya punya reputasi yang bagus, ya, on time, speknya, kualitasnya bagus. Kadang-kadang kan kalau kita ngobrol, wah ada yang komplain kalau developernya ini nih dia punya toilet misalnya ventilasinya kurang bagus. Oh, dia punya tiang ini, oh dia punya apa instalasi AC itu kurang segala macam ya. Kadang-kadang developer yang punya nama baik, yang orang percaya sama kualitasnya, kalau dia buka itu pasti laku. Ada juga yang karena mungkin belum punya nama, orang juga masih ragu-ragu gitu. Nah, kemudian belinya itu waktu masih market, ya cuma gambar doang, udah setengah jadi, ya atau sudah hampir jadi. Nah, ini biasanya sangat sangat mempengaruhi perbankan. Biasanya bank nggak mau KPR-in rumah yang masih market. Mereka tuh maunya KPR kan yang sudah hampir jadi lah, gitu. Hampir jadi atau bahkan sudah jadi. Nah, udah gitu si developernya pun misalnya KPR kita di approve, dia nggak dapat uang langsung. Banknya juga amatin progresnya sudah berapa. Biasanya minimal sudah sekian persen baru KPR yang sudah di approve itu dibayarkan kepada developernya. Jadi kalau misalnya yang masih jualan market ya pilihannya tunai atau tunai bertahap. Tapi kan ya tidak semua developer punya reputasi yang bagus. Ada juga developer-developer yang ternyata sudah terima-terima uang, habis itu hilang gitu ya. Nah, eh, kondisi keuangan pembeli juga sangat menentukan. Apakah yang pas-pasan ya, ya maksudnya bukan pas-pasan, bukan orang nggak mampu ya, pas bisa bayar cicilan, lebihnya sedikit atau bahkan nggak ada. Atau orang yang high net worth, ya, yang punya cash dalam jumlah besar. Jumlah ini di Indonesia memang tidak banyak dan biasanya ngumpulnya di kota besar. Nah, tapi kalau pas ketemu orang-orang seperti itu, kasarannya rumahnya mau yang di Senopati, yang di apa Menteng, harganya puluhan miliar sampai 100 miliar, ya mampu, ya mau mampu bayar bayar aja, mampu aja gitu. Nah, tapi ya tentu kan orang seperti ini tidak banyak. Ya mungkin lebih banyak orang yang kita sebut dengan prioritas lah. Kalau yang sudah mampu beli puluhan ratusan miliar itu kita sebutnya sudah setingkat di atas prioritas. Ada bank yang sebutnya soliter, ada bank yang sebutnya private gitu ya, macam-macam sebutan perbankan. Nah, kalau orang yang mampu bayar uang cash, biasanya bisa dapat good deal. Kalau bisa dapat good deal, mereka berani hard cash atau tunai bertahap ke developernya karena kadang-kadang nggak dihitung bunga. Uh, Ya kalau yang orang umum ya gimana ya, orang biasa gitu ya, termasuk saya gitu, ya kadang-kadang yang penting KPR-nya di approve lah. Boro-boro ini ngumpulin DP-nya aja mungkin sudah setengah mati. Nah, jadi kebanyakan orang mungkin mikirnya seperti itu. Nah, untuk yang mau mengambil KPR ataupun mau tunai bertahap, itu mesti punya perhitungan sama rencana pembayaran yang baik. Kenapa? Saya kasih contoh ya. Misalnya kita nyicil rumah atau apartemen. Pengeluaran itu bukan hanya cicilan Bapak Ibu. Ada air, listrik, IPL, pengelolaan lingkungan, uang sampah, tiap tahun mesti bayar PBB gitu ya. Saya beberapa waktu lalu lagi lihat-lihat, wah kaget saya. Pas di situ saya tanya, oh ini ada uang keamanan Pak.
Uang keamanannya sampai harus bayar ke lima ormas gitu. Itu hitung-hitungannya 1 bulan bisa sekian sekian juta. Nah, kalau kalau misalnya tinggalnya di apartemen lebih mahal lagi. Apartemen tuh terutama di listrik sama air. Jadi kalau kamu tinggal di apartemen, apartemennya nggak usah yang kondo ya, apartemen aja gitu. Bukannya rumah susun sederhana, apartemen ini itu air listriknya sebulan jangan kaget kalau misalnya 500 sampai 800 ribu. Apalagi kalau misalnya yang punya anak kecil, punya mesin cuci di rumah gitu ya. Itu air di apartemen itu mahal sekali sama listriknya juga. Nah, jadi pengeluaran-pengeluaran itu kalau dijumlah-jumlahkan tuh sampai berjuta-juta juga. Jadi kalau misalnya kita memperhitungkan hanya cicilan, tapi yang lain-lainnya nggak kita perhitungkan, nah itu bisa miskalkulate gitu. Nah, kemudian suku bunga juga harus diperhatikan. Kalau kita lihat banyak penawaran suku bunga ya, mereka itu sebut dengan fix and cap. Kemudian ada floating gitu, ada promo rate gitu ya. Nah, biasanya promonya misalnya fixnya 3 tahun pertama katakan 4,5%. Baru tahun keempatnya di cap jadi misalnya kalau dia naiknya misalnya maksimal jadi 6%. Setelah tahun kelima ya tahun ke-6 7 itu floating. Nah, eh, ada yang langsung dari fix ke floating, ada yang fix cap baru floating, ada juga yang promonya cuma 1 tahun habis itu langsung floating ya. Macam-macam itu tergantung perbankannya. Nah, eh, yang banyak orang tidak ngeh itu adalah gini, pada waktu simulasi KPR, dia menghitung cicilannya menggunakan bunga promo. Karena menggunakan bunga promo, misalnya 4%, 4,5%, oh keluarlah cicilannya 1 bulan sekian juta, atau sekian belas juta, atau sekian puluh juta. Oke, dia hitung-hitung, wah penghasilan dia sama istrinya harusnya sanggup bayar itu. Nah, tapi dia nggak memperhitungkan ketika masa promo sudah selesai, ya, masa promonya sudah selesai, dia menjadi caps atau menjadi floating, yang bunganya mungkin 2, 3, atau 4% lebih tinggi, itu pas dia hitung, misalnya cicilannya yang katakan 5 juta sebulan, bisa jadi 8 atau bahkan 10 juta sebulan. Ya. Jangan menganggap remeh loh, 4% jadi 5 atau 6. Karena yang kita pinjam itu mungkin ratusan juta, mungkin juga miliar-miliaran. Ketika miliar, ya itu hitungan bunganya jadi tinggi sekali. Nah, jadi pada saat sudah berlaku bunga bunga yang floating, bisa aja nilai cicilan bisa 30, 40, 50% atau bahkan lebih tinggi. Apakah kenaikan gaji sampai segitu? Belum tentu. Kalau naik jabatan bisa, tapi kalau jabatannya sama, kamu naik 30, kamu mungkin dalam 3-4 tahun harusnya kalau perusahaan yang normal di Indonesia mungkin akan sulit untuk mencapai level kenaikan gaji seperti itu. Nah, jadi waktu simulasi, eh, oke kita lihat simulasi cicilan pada saat bunga promonya berapa, tapi hitung juga, minta juga kalau nanti bunganya sudah naik, cicilannya jadi berapa. Ya, jadi jangan kagetnya pas sudah berubah. Dan kadang-kadang begitu berubah sudah terlambat. Nah, harus diperhatikan juga kalau sudah punya rumah ya selain biaya-biaya saya bilang tadi, orang akan isi dengan furniture, sofa lah, TV lah, mumpung dindingnya agak gede, pasang TV-nya yang 32 inci, 42 inci, bahkan sekarang ada yang 60 sampai 80 inci gitu. Nah, kemudian isi dengan hiasan lah, inilah, itulah. Nah, itu juga biaya, apalagi pengeluaran-pengeluaran itu bisa cicil juga gitu kan. Kadang-kadang kita ke toko furniture bisa dicicil. Nah, jadi kalau dijumlah-jumlahin semua jadi banyak. Nanti pada saat KPR-nya selesai, ada balik nama lagi 5%. 5% dari harga properti loh. Kalau harga properti Anda 1M ya 50 juta. Ya ada hitung-hitungannya sih ya. Tapi gampangnya 1M 50 juta, 2M 100 juta, 3M 150 juta. Ada nggak uang segitu? Jangan sampai kayak orang terima rumah warisan. Nggak ada uang balik nama, akhirnya masih pakai nama almarhum terus. Nah, pada saat jual baru urus-urusin, akhirnya yang kita dapat juga nggak banyak. Ya, maksudnya potongannya besar gitu. Nah, jadi sebelum menyicil rumah, harus ukur baik-baik kemampuan kita. Jadi jangan cuma cicilan KPR-nya, tapi juga sampai dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain. Nah, kemudian kalau kita katakan, wah akhirnya punya rumah pertama, senang, oke, saya senang juga untuk Anda.
tapi belanjanya tetap harus bijaksana gitu. Jadi jangan sampai baru 1, 2, 3 tahun, terus tahun keempat terpaksa harus check out gitu, harus jual ke orang dengan harga murah karena nggak sanggup bayar cicilan. Nah, jadi itu sedikit lika-liku ya kalau orang ambil KPR. Nah, bagaimana dengan kondisi real yang terjadi di masyarakat? Apakah eh, banyak yang KPR ya, atau banyak yang ternyata malah cash atau tunai bertahap? Kita nggak tahu ya. Kalau kita lihat di Instagram, di TikTok, kayaknya orang-orang sultan semua. Ya, sultan, ratu, jalan-jalan, naik pesawat bisnis kelas, kemudian makan restoran mahal, sekali makan sekian juta. Ya kalau orangnya sekaya itu beli rumah cash dong, Pak. Nah, ternyata Bank Indonesia itu rutin melakukan survei. Nah, ada salah satu survei yang disebut dengan SHPR, Survei Harga Properti Residensial. Jadi spesifik dia survei ke para developer di seluruh Indonesia, di semua provinsi atau provinsi yang besar-besar. Oke, kalian bikin rumah, harga rumahnya berapa? Terus rumahnya kamu jual ya, itu kamu sumber uangnya dapat dari mana? Apakah pinjam uang ke bank, uang kamu sendiri gitu ya. Kemudian nasabah kamu, bukan nasabah lah, pembeli rumah itu waktu dia beli itu kebanyakan pakai apa? Kredit, cash atau ini. Nah, hasil surveinya saya tampilkan sebagai berikut. Ini kita bisa lihat ya. Ternyata cara bacanya dulu ya kita lihat ya. Ini yang lingkar dalam triwulan 1, lingkar luar triwulan 2. Jadi di Januari April 2022 69% menggunakan KPR, naik menjadi 75% menggunakan KPR. Jadi mayoritas daripada pembeli rumah dari developer di Indonesia itu masih menggunakan KPR sebagai sumber yang utama. Ya. Nah, jadi KPR. Makanya tadi yang saya katakan, mungkin bisa dikatakan 3/4 daripada orang mau beli rumah itu masih menggunakan KPR. Nah, 21 di triwulan 1, 16% di triwulan 2, ada sedikit penurunan, itu menggunakan tunai bertahap ke developer. Ini kelasnya sudah agak menengah atas nih. Karena kalau tunai bertahap itu ya tidak kecil juga ya. Karena nilai cicil kita cuma dikasih cicil mungkin 5 tahun atau 6 tahun. Makanya nilai cicilannya besar, tapi biasanya tidak ada hitungan bunga. Nah, yang sultan ini cuma sekitar 8,5%. Jadi katakan ada 1 juta rumah gitu ya. 1 juta kalau saya kali dengan 10% berarti kan 100.000. Kalau 8%, 80.000. 85.000 lah. Jadi kalau ada 1 juta rumah baru, sultannya itu cuma 85.000. Atau kalau pakai angka 100 deh. Kalau ada 100 rumah, yang sultan itu cuma 8,5. Setingkat di bawah sultan itu sekitar mungkin 16-20%. Jadi kalau kita jumlahkan 16 tambah 8, 25. Jadi bisa dikatakan pembeli rumah residensial atau rumah dari developer properti seperempatnya orang menengah dan orang kaya, 75-nya orang biasa. Bukan berarti nggak kaya ya, ya tapi mereka mungkin tidak beli dengan cash. Nah ini untuk apa data KPR di Indonesia. Nah kalau developernya gimana? Uh, ini juga menarik. Jadi di triwulan 1 65%, triwulan 2 65% juga. Itu ternyata para pengembang di Indonesia itu masih menggunakan modal dia sendiri. Jadi mungkin mereka sudah beli tanah, ya, baru dia bikin jadi coupling, bangun rumah, bikin market, baru dia jual. Nah, ini bagus sih, saya lihat sih. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka pakai uang sendiri, berarti kan developernya punya modal, bukan cuma modal gambar doang. Jadi kemungkinan bangunannya setengah jadi, atau dia terima uang speknya asal-asalan, atau lebih parah lagi, baru terima uang jual market sudah kabur itu kecil. Ya. Jadi 65% developer di Indonesia itu ternyata pada punya modal. 20-21% pakai pinjaman bank. Ya. Perusahaan yang bagus sekalipun tetap ada pinjaman banknya. Tapi ya kalau kita lihat datanya seperti ini, 20% oke lah, gitu ya.
Dibilang besar sekali enggak, ini juga enggak. Nah, yang jualan modal market doang itu hampir 10%. Apakah yang jualan modal market doang itu pasti developer yang apa-apa? Belum tentu juga. Bisa juga developer tuh begitu terkenal, punya nama yang baik gitu ya. Misalnya kalau di Jakarta kita tahu ada Ciputra, ada Sumarekon. Kalau mereka datang ke daerah, ya daerah-daerah kota level 2, level 3 di Indonesia, itu kan di situ juga ada orang kaya. Biasanya kalau di kota tersebut tidak ada developer besar, tapi ada developer yang dari kota Jakarta datang gitu ya, dari Surabaya datang, itu biasanya langsung sold out. Kenapa? Karena orang-orang kaya itu sudah percaya dengan kualitas mereka. Sehingga apa yang mereka bangun, apalagi yang perumahan mewah, itu selalu habis dibeli. Kadang-kadang bukan dibeli untuk rumah tempat tinggal, tapi dibeli untuk investasi. Karena orang-orang di daerah itu masih punya mindset investasi itu adalah di rumah. Nah, jadi ini beberapa gambaran. Nah, kalau mayoritas pakai apa namanya KPR, bagaimana dengan bunga KPR? Nah, kalau kita lihat sebetulnya Indonesia ini beruntung. Di zamannya Pak Jokowi ini inflasi selalu rendah terkendali. Mungkin pengecualian 2022 ya. Ya, ini kan ada kenaikan BBM. Apa boleh buat sih? Perang nggak selesai-selesai, harga semua naik. Akhirnya ya memang harus dinaikkan. Nah, tapi karena inflasi yang rendah bertahun-tahun, kemudian selama 2-3 tahun terakhir ini bank lagi pandemi, dia over liquid, banyak kredit yang tidak disalurkan. Supaya kreditnya laku, bank itu banting harga. Jadi harga KPR turun terus gitu. Jadi kalau dari 2020 sempat 9%, sekarang di 7,8%. Ini rata-rata daripada bunga KPR bank-bank besar di Indonesia. Jadi kalau dijumlahin ini, nah tentu ada yang di atas 7,8, ada juga yang di bawah. Nah, jadi bunga KPR yang rendah ini juga yang saya bilang mendorong penyaluran sektor properti. Kenapa? Karena semakin rendah bunga KPR itu akan semakin terjangkau. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan kenaikan Fed Fund Rate, kenaikan BI akan membuat bunga KPR ini meningkat? Eh, Kalau misalnya total kenaikan BI rate katakan 1% atau 1,25%, mungkin akan dia membuat dia meningkat. Tapi tidak akan 1%, mungkin cuma naiknya 0,25 atau 0,5. Kenapa? Karena pricing untuk KPR itu sangat sensitif. Eh, Kalau misalkan terlalu mahal, orang pindah ke lain hati gitu. Bisa juga orang ambil promo di bank ini. Ya. Kemudian waktu masa promonya sudah habis, di take over di bank lain yang ada promo. Jadi kalau misalnya kita kasih bunga mahal-mahal, banknya kasih bunga mahal-mahal, itu nasabah dengan gampang bisa pindah. Nah, dan kalau kredit KPR itu resikonya rendah, Bapak Ibu. Barangnya jaminannya ada. Beda kayak hutang kartu kredit. Kita kan cuma modal percaya aja. Bank percaya bahwa si Rudi kalau gesek dia pasti bisa bayar. Tapi apa jaminannya? Nggak ada. Dia nggak punya tabungan saya. Ya, mungkin Anda punya tabungan, misalnya di Bank Panin, Anda punya kartu kredit Bank Panin. Dia bisa lihat saldo kamu berapa. Tapi kan pada kebanyakan kasus, Anda bisa aja punya kartu kredit di mana Anda nggak punya tabungan di bank itu. Nah, jadi karena kartu kredit bunganya itu resikonya tinggi, bunganya itu juga lebih tinggi. Nah, kredit yang lain juga sama, kredit mobil gitu. Nah, kredit mobil bunganya lebih rendah daripada kartu kredit dan biasanya yang paling rendah itu bunganya KPR. Kenapa? Karena KPR itu ada tanahnya atau ada bangunannya gitu. Nah, jadi karena jelas jaminannya juga oke, kalau orangnya nggak bisa bayar, dilelangnya juga gampang ya, apalagi itu semua clear. Nah, bunganya paling kecil. Nah, jadi dengan kondisi yang over liquid, menurut saya harusnya bunga KPR tidak akan segera naik. Dan kalaupun naik, naiknya juga kecil. Kenapa? Karena persaingan perbankan itu masih masih cukup kompetitif di sini. Nah, bagi ekonomi, bagi IHSG, properti itu adalah sektor yang paling banyak ikutannya. Kalau propertinya bagus gitu ya, itu nanti jalan tol juga bagus. Ya. Jalan tol itu kan sering dilaluin kalau misalnya keluar dari tol tersebut ada perumahan. Orang yang mau berangkat kerja, pulang kerja lewat jalan tol itu gampang, makanya dia keluar masuk jalan tol. Nah, kemudian kalau orang sudah beli rumah, ya orang yang kaya, bukan kaya lah, yang punya uang akan coba untuk mengisi dengan furniture. Berarti yang diuntungkan perusahaan furniture.
tukang-tukang juga diuntungkan, cap juga diuntungkan. Kemudian kalau misalnya perumahannya rame, toko-toko akan muncul di kiri kanannya, tempat makan, restoran, toko ini, toko itu gitu. Nah, jadi properti itu memang sektor yang paling banyak menggerakkan sektor ekonomi yang lain. Jadi kalau properti ini bangkit, maka yang lainnya juga bangkit. Nah, mudah-mudahan 2022 dan 2023 nanti bisa menjadi kebangkitan sektor properti karena dengan rendahnya suku bunga KPR dan juga bank yang over liquid, sehingga kenaikan BI rate ataupun kenaikan Fed fund rate itu tidak sampai membuat sektor ini jadi tidak berkembang. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.